masuk kok MBK, anjir gue udah kayak anjir nih gimana gitu. Di Bandung cuman gue berani ngomong di Bandung cuman gue gitu itu mah. Kenapa? Kebakal banyak banget gitu, dan maksudnya Fuchsia tuh kan agak pamai ya. Jadi your opinion is still number one. Kayak mungkin pas ngeliat kayak edan itu bau tainya miring, pasti gemes sih itu pas ngeliat gitu. Cuman udah gimana, udah jalan ya. Lu dulu SMA di mana sih emang? Semester 1 Berarti kalau 96 angkatan lulus teh? 2014 gue masuk kuliah. Nah, Gue dari dulu 2014. BPK, dari TK. Sending? Sending 246, SDK 1, SMPK 1, BPK 1? Ya, satu semua. SDK 1, SMP Si Dunkin Donat itu? SMAK 1. Hah? Yang Dunkin Donat. SMP-nya? Iya, itu. Iya, gue dulu situ. Tapi Oh. pindah ke Binbak gue. Binbak mana nih? Binbak lagi yang Kopo. Kesatriaan. Oh, Bima. Ya. Si Kohala di situ. Bima. Si kok siapa? HO Henry. Dia Binbak? Binbak, Bima. Oh, angkatan bawah gua. 93 dia mah. Iya, jauh. Itu lumayan jauh. 10 tahun. Jangan sebut-sebut kok. Terus gimana, Vi? Ceritanya, Vi? Tiba-tiba lu bisa jadi stylish ya, bisa dibilang? Stylish. Konyol sih. Gue teh pas awalnya banget. Ini mah cerita yang kayaknya orang nggak tahu sih belakangnya gitu. Jadi intinya sebenarnya COVID teh si KHO dia tuh jualan cover jas. Dia tuh bikin cover jas gitu si KHO tuh. Terus sekali waktu dia tuh bilang dia mau ketemu Ko Philip, mau nawarin cover jas ke Ko Philip. Cuman dia kan orangnya pemalu ya. Nah, gue tuh lebih cerewet kok, gue lebih jago ngomong gitu. Jadi dia bilang, temenin lah, ketemu Ko Philip, segan soalnya kan gitu, ketemu Ko Philip. Ya udah, gue dateng nih, bareng ketemu lah sama Ko Philip, ngobrol. Udah ngobrol sama Ko Philip, tiba-tiba teh Ko Philip tanya gitu kayak, kamu kerja apa gitu, nanya-nanya ya biasa gitu. Terus nawarin jadinya gitu, mau nggak gitu, kita joinan aja, bikin jas gini gitu. Terus ya, gue kaget kan ya gitu, maksudnya kayak, hah? Gue nggak punya background sebelumnya nih, untuk fashion tuh gue nggak punya kok. Gue nggak sekolah fashion gitu, tapi Ko Philip bisa tiba-tiba nembak gitu. Kayak gue nanya kan kayak, kenapa kok gitu, kenapa, why me gitu maksudnya. Terus Ko Philip bilang ya dia interested gitu, interested in terms of maksudnya kayak menurut dia gue tuh stylingnya oke gitu dan bisa dijadikan sebagai stylist di tailor. Dia melihat lu, ya, ngeliat dandan apa semua, stylingnya gue dan cara ngomong gue gitu. Udah dari situ gue bilang kan, oke kok gue coba pikir dulu deh gitu. Ngobrol lah gue mau KHO kan, misalnya gimana ya gitu, maksudnya apakah oke nih go aja, go with it gitu. Karena jujur gue orangnya gue tuh super perfeksionis kok. Jadi kalau gue nggak yakin sama sesuatu, gue biasanya nggak akan memulainya gitu. Tapi pas saat itu entah kenapa gue kayak yaudahlah coba aja gitu, kayak kenapa enggak gitu. Kenapa enggak, yaudah kita coba aja, coba ngobrol sama Ko Philip, oke kok, hayu joinan gitu, yuk oke. Jadi gimana pembagiannya, dah dari situ dah jadi monokrom. HO-nya sendiri? Nggak ada dia mah. Nggak, maksudnya tetap jadi tembus proyeknya dia. Oh, tembus dong. Kira gua dari HO itu lu doang HO-nya enggak. Kok kamu yang dapet begitu ya? Enggak. Tapi itu lucu sih, lucu. Karena bener-bener kayak apa ya, orang nyangkanya kan sekolah desain di mana gitu kan. Setiap klien ketemu gue gitu kok. Kamu sekolah desain di mana? Atau enggak kuliahnya di mana? Nanya gitu biasanya. Gue jawab nih Maranatha. Oh, fashion designer dari Maranatha, langsung gitu. Terus gue diem. Enggak sih. Oh, apa emang kuliahnya? Sastra Inggris. Kaget tuh. Kenapa cina dari sastra Inggris bisa di situ gitu. Jadi benar-benar memang kalau gua belajar untuk dari segi tailoringnya sendiri otodidak. Gitu. Itu tahun berapa sih? Monokrom 2021. 2021. Jadi waktu COVID lu memutuskan untuk betul. Tengah-tengah COVID lah itu kan ya 2021. Ya lu pasti mikirnya sambil belajar juga lah gitu. Betul, iya. Terus nggak nyangkanya, puji Tuhannya gitu, kayak kita tuh padahal expect-nya go slow pas awal tuh. Awal-awal boom banget, tiba-tiba runningnya cepet banget gitu. Sampai kita sendiri kaget gitu kok pas awal tuh kayak, hah gitu, ini cepet banget ya, kayak gua dari yang mau jalan jadi, hah gua harus lari nih gitu.
Pas awal monokrom tuh. Gila. Gitu. Itu unexpected banget sih, kayak gue ngerasa monokrom tuh benar-benar sesuatu yang it's not my plan kalau menurut gue. Karena benar-benar gak kepikir kok dari kapan. Ini nggak ada gitu. jalurnya. Nggak ada jalurnya sama sekali. Bisa ke situ aja tuh aneh gitu menurut gue. Tapi bisa tiba-tiba kayak oke ya udah hayu gitu. Ya pasti dilihatnya kan begitu ngobrol dia seneng, oh ini anak ini cara ngomongnya enak, bisa engagement klien. Dia lihat dari situ kali. Ya, salah satunya itu. Tapi dari situ dia juga ngajarin ya, Vi, nanti begini atau Betul. Semua Mbak diajarin. dari pertama lu emang membuat satu konsep, baru di situ belajar, Vi, untuk menciptakan gini deh harus begini, gini gitu. Enggak sih, dari awal. Oh ya? Jadi sebenarnya lebih ke gini kok. Jadi kan udah set nih pas di awal. Oke, gue stylistnya kok Philip, tailornya gitu kan. Oke, kita set boundaries itu, terus kita ngobrol kan. Ngobrolin misalnya monokrom itu mau dibawa kemana. Kata monokrom sendiri itu pun sebenarnya apa ya, bisa dibilang kayak tiba-tiba aja gitu kita dapat kata monokrom. Kenapa monokromnya itu tiba-tiba kok. Jadi sebenarnya kan Ko Philip udah nyiapin beberapa nama tuh waktu awal. Yang gue pun sebenarnya lupa sekarang apa gitu namanya. Jujur ngomong mah. Cuman sekali waktu pas kita lagi ngobrol, terus tiba-tiba gue ngomong tentang monokromatik sebenarnya. Gue bilang kok gue pengen nanti tuh one day jas kita tuh orang pakai nih, oke kita fokus ke wedding dulu kan sekarang. Tapi gue pengen orang tuh nggak cuma fokus udah jas wedding aja gitu. Gue pengen jas itu tuh dia bisa pakai terus-terusan ke depannya. Karena sering kali yang gue lihat dari teman-teman gue nih yang udah married, dari teman-temannya si Koko yang udah married, jas wedding tuh udah jadi bangke kok. Bukannya kalau jas masih bisa dipakai casual untuk ngantor lah bisa bilang? Betul, tapi orang Bandung terutama mereka banyak yang berpikir kayak ya udah gue wedding, gue pengen yang beda pisan. Dia cuma bikin sekali, udah gitu apa? Jadi bangke. Terus buat apa? Gitu Betul. kan? Nah dari situ, dari awalnya itu yang gue ngomong gitu. Terus gue bilang kok gue pengen monokrom tuh berkelanjutan, nggak cuma jadi bangke. Lu bisa jadi jas kerja, lu bisa jadi jas main, lu bisa jadi jas undangan dan lain-lain. Nah terus udah gitu as a monochromatic gitu, di dalam color monokrom gitu kan, maksudnya monokrom tuh nggak cuma hitam dan putih, tapi kan gradient ya, dari yang paling gelap sama yang paling terang gitu kan. Di dalam sini kan banyak gradasi warnanya. Nah dari situ baru kalau Philip kita langsung kayak monokrom menarik tuh kayaknya, monokrom. Oke, yaudah, that's it. Itu monokrom. Gitu. Jadi konsep awalnya sebenarnya ke situ. Nah, baru kita kerucutin tuh mau ke arah mana gitu. Nah, kalau Philip kan sebenarnya Italian banget ya. Gaya-gayanya Italian. Kalau Koko lihat, wah, Philip langsung Italian gitu. Koko bandingin sama monokrom beda banget pasti. Karena monokrom Korean. Nih, Gitu. dari ada pengaruhnya. Iya, gitu. Karena gue bilang kok Philip it's okay di Italian. Kita jangan Italian lagi. Karena kan Koko pengennya dibawa ke lebih muda ya, ranah lebih muda. Anak muda sekarang nggak gitu gimana sama Italian. Sekarang kan lebih ranahnya ke Korea. Apa-apa Korea gitu kan. Terus pas ngelihatnya pun gitu jas Korea tuh oke, bagus. Cuman kurang di sounding aja. Betul. Gitu. Dan Ya sama kita ini ngambilnya ke situ. kita lihat di drakor doang kali. Ya, tapi kan orang kan nggak tahu, nggak paham bahkan kok. Ya. Bedanya teh apa gitu, Italian suits sama Korean suits bedanya apa gitu. Dari stylingnya bedanya apa gitu. Dan itu nggak cuma dari styling, sampai ke constructionnya pun beda. Gitu. Bentuknya beda. Kalau orang yang ngerti jas begitu ngeliat pasti beda. Gitu. Makanya kita set langsung pas awalnya oke, gini gitu. Tapi kalau soal belajar, gue belajar semua. Gue diajarin semua sama Ko Philip. Lu dari situ juga terus lihat juga kan, oke sekarang lagi kemana nih si genrenya, oh yang Korea begini, sekarang ada yang gini nih, terus lu pelajari. Gue gali terus gitu. Pada dasarnya memang sepertinya gue tuh suka belajar kok. Harus. gue tuh sangat enjoy learning despite of everything gitu ya, mau stres apa, tapi gue tuh enjoy learning orangnya teh. Jadi gue seneng gitu belajar. Kalau Koko nyuruh gue kuliah lagi, kayaknya gue mau gitu. What? Sesuka itu gue. Bahkan gue seneng, gue kangen momen gue kuliah, tapi bukan karena temennya gitu. Gue kangen belajarnya aja gitu. Itu. Ke situnya. Saya gitu. selalu sama karena untuk saya sendiri Korea mungkin orang sekolah deh. Sebenarnya ada gitunya sih kok.
kayak gue nggak kayak mau di Ayunda juga ya. Itu tuh udah next level gitu. Cuman kalau gue kayak ya seneng aja, happy gitu. Kayak waktu belajar teh kadang kan kayak oh ya gitu, ini tuh gue nggak kepikir sebelumnya gitu. Atau kayak ini sesuatu yang gue nggak tahu sebelumnya. Jadi gue seneng banget belajar. Makanya gue seneng explore banyak hal. Yeah. Gitu. Gila, tapi jauh banget sih. Sastra Jauh banget, Inggris, jauh banget. desainer. Betul, jauh banget. Sastra Inggrisnya pun sebenarnya jauh kok. Gue awalnya nggak mau jadi sasing. Gue sukanya musik. Jadi hidup gue mencok-mencok. Lu main musik nggak? Kebetulan saya nggak bisa main. Kok bisa seneng pendengar? Gue seneng dengar. Gue bisa waktu itu pernah belajar keyboard sama gitar, tapi nggak gue lanjutin. Gitu. Tapi suka lebih, itu. Fokusnya lebih ke vokal kalau gue. Oh. Cuman dulu pas kuliah kan, bilang kan ke si papi kuliah mau apa gitu. Gue bilang mau musik, marahin. Ngapain lah sini musik, nggak prospek kan gitu. Orang tua jadul lah biasa kok. Iya. Tipenya yang gitu. Terus gue bilang kan ya gue suka gitu ya. Terus gue disuruh jadi. Nah sempet papi ngomong jadi desainer, sempet. Papi gue sempet bilang gitu, udah fashion designer aja. Cuman gue tuh nggak bisa gambar kok. Gue tuh nggak bisa ngegambar. Makanya gue tuh kayak, nggak mau kata gue teh, fashion designer mau buat apa? Gue tuh bilang gitu ya, gue nggak bisa ngegambar, stres sendiri nanti gue gitu kan. Dah nggak jadi. Terus udah gitu gue mau perhotelan tadinya. Tapi entah kenapa, pokoknya gue tuh kayak enggak aja jadinya. Gue udah depan Unpar waktu itu, mau masuk HI, itu juga sempet. Udah di depan, udah tinggal masuk, nggak jadi. Terus ujungnya papi gue kayaknya stres sendiri ya, bukan stres ya, lebih ke frustasi kayak ini anak maunya apa gitu, kayaknya begitu. Papi gue bilang, udah sastra Inggris aja. Di saat itu, dari SMP kok, Inggris gue tuh jelek, remet terus gue teh. Gue KKM gue 70 waktu itu BPK, gue teh 69. Gak pernah lulus, gak teh kok 69 nih selalu mentok kita di situ, lulus pun karena remet. Jadi gue tuh kan dengan yakin kan, gue disuruh PMDK, masuk kemana? Sastra Inggris. Gue tuh marah-marah ke papi gue tuh kekeh, masuk situ. Terus gue tuh bilang, aduh, udahlah sok, kata gue tuh, nih gue buktiin gak akan masuk. Gue tuh udah gitu, yakin 100% gue tuh gak akan masuk. Masuk kok PMDK, anjir, gue udah kayak anjir nih gimana gitu. Orang mah seneng ya dapet PMDK tuh kayak, gitu kan, gila gue keterima. Gue bingung asli, kayak ini tuh gue harus happy atau sedih gitu kok. Masuknya sasing. Terus pas masuk, happy. Dari awal teh survive gitu. Yeah. Dari awal survive, gue lulus cum laude. Terus udah gitu, nah udahnya ngajar Inggris. Di situ teh, itu juga iseng. Kursus? Ke kursus. Gue ngelesin Inggris. Ya ke anak-anak yang masih sekolah lu datang ke rumah? Ya, enggak. Waktu dulu tuh pas awal gue masuk ke bimbel. Oh. Jadi ada senior gue, dia mau keluar dari bimbel itu, nyari pengganti kan. Terus ya udah nawarin lah ke gue. Terus gue kan masih semester 7, 6, 7, lupa gue, sekitaran lah gitu. Gue pikir kan ya udah gue ngapain juga gitu, dan emang gue pecicilan aja gitu kok. Nah jadi gue tuh jadiin itu batu loncatan sebenarnya, just in case one day gue mau jadi guru gitu. Walaupun gue tuh sebenarnya sangat nggak mau jadi guru. Gue dari dulu kok, bener nih hidup gue tuh aneh menurut gue. Asli. Soalnya gue tuh dari dulu kalau ditanya kamu cita-cita apa, mau jadi guru atau enggak, itu paling terakhir. Gue nggak pernah mau jadi guru. Gue mending jadi astronot dibanding jadi guru, beneran kok. Asli, gue nggak mau jadi guru. Gue nggak suka anak kecil. Inggris gue remet. Sekarang gue guru bahasa Inggris buat anak kecil, hebat gitu. Kenapa begitu lakuin? Boleh juga nih. Happy aja. Terus happy aja gitu pas ngajar tuh kayak yang gue ngasih tauin apa yang gue tahu gitu kan ke anak-anak, dan style gue tuh bukan kayak guru pada umumnya kok. Gue sangat nyantai ke murid-murid gue tuh sangat nyantai. Ya, jadi murid-murid tuh bisa curhat ke gue, bisa bener-bener yang cerita tuh sampai nangis lah kadang gitu. Dia punya problem apa dia cerita ke gue gitu, sampai kayak gitu. Jadi gue tuh seneng aja gitu, gue seneng interaksinya. Gue seneng ketika gue ngasih tauin apa yang gue tahu, terus mereka teh jadi bisa gitu. Gue seneng gitu di situ. Nah dari situ udah tuh berlangsung lah gue jadi guru Inggris nih ya. Dah secure satu job guru Inggris. Udah gitu masuk ke The Lane pas awal, gue Pagerayu. Gimana ceritanya itu jauh juga? Jauh juga. Nah itu juga random kok, temen gue anak Pagerayu. Terus dia nawarin kayak ini gue perlu bantuan nih gitu. Pas saat itu tuh kayak jobnya lagi banyak dan anaknya nggak ada gitu, kurang anak.
Ya udah gue dipanggil jadinya untuk ngebantuin. Udah nih ngebantuin, berkelanjutan lah gitu. Jadi gue kalau di wedding bisa dibilang gue besarnya di The Lane gitu awalnya. Gue besar di Pagar Ayu gitu. Terus udah gitu sempat masuk WO juga bentar sih. Kalau WO gue masuk WO bentar. Terus udah gitu foto booth, jalanin foto booth enggak teh. Film mana-mana ya Dan? Jadi proses di wedding tuh sebenarnya panjang banget kok. Iya. Pagar Ayu dulu, terus sempet ke WO kan bentar, udah gitu foto booth. Nah gue mulai kenal banyak vendor dari foto booth. Foto booth waktu itu ikut? Kan si Koko punya foto booth, Oh. Elation tuh punya dia. Nah gue yang ngejalanin gitu, karena kan dia sibuk ya gitu WO-nya. Jadi kan dia sibuk di WO, yang ini kan jadi nggak ada yang megang, jadi gue yang megang gitu istilahnya. Jadi gue yang jalanin. Dari situ baru Dari masuk situ, ini. baru yang Coffee Lip. Jadi panjang prosesnya sebenarnya di wedding. Hebat tahu ya, banyak Gitu. bisnisnya. Oh, apa Cover jas ya. foto booth masih ada? Foto booth puji Tuhan masih jalan sampai sekarang. Jadi gue kalau sekarang gue dailynya monokrom, ngelesin gue masih ada beberapa sekarang. Terus udah gitu weekendnya deal-dealan foto booth, udah itu gue turun di foto booth pasti. Gitu. Jadi kalau ditanya gue kapan liburnya sebetulnya tidak ada ya kok. Aduh, makasih Unless- udah kesini. Ya, unless gue ini meliburkan diri gitu. Ini kalau kita mundur ya, tadi lu bilang lu nggak bisa gambar. Terus sekarang prosesnya kalau klien datang ke lu, nah lu buat nyumponin apa yang lu ceritakan itu gimana? Ya lu kayaknya oke, bagus kayak gini. Nah itu Visual gue cukup tinggi. Jadi gue kalau misalnya klien dia pengen gimana nggak kebayang, gue bikin nih patung pakai yang ada, pakai jas yang ada, gue bikin, gue susunin kayak gitu. Bahan pun sama, bahan pun gue kasih liatnya, gue nggak cuma nih ini bagus buat lo gitu. Gue bisa sampai ke kaca, lu lihat gini, bagus mana, lu lebih ngerasa mana. Kadang klien kayak kemarin baru banget kejadian kok, kliennya tuh warna kulitnya sawo matang. Tapi maksudnya sawo matangnya bukan yang gelap ya, lebih ke arah kuning terang gitu. Terus dia bilang, gue pengen jasnya warna biru. Pas awal dia bilang navy blue, dia bilangnya. Gue bilang navy blue, oke, gue keluarin dong bahan-bahan navy blue. Dia bilang terlalu gelap. Terus dia bilang, gue pengen lebih terang nih, gitu. Gak mau navy blue, maksudnya gak mau yang biru ini, pengen lebih terang. Terus gue bilang, ini navy blue, kalau lo mau lebih terang, royal blue jatuhnya. Beda tuh, warna birunya lebih terang lagi. Nah, cuman kalau gue lu nggak sebagus itu pakai royal blue. Warna lu tuh nggak keluar, aura lu nggak keluar. Dia awalnya masih gagah kok. Tapi saya tuh pengennya ini lebih terang, lebih bagus, tapi gini gitu. Oke, ambil lah gue kan, ambil jas yang mirip-mirip lah, mendekati, nggak sama persis tapi mendekati warnanya. Itu gue suruh dia pakai. Lu cobain, lu pakai ini sama pakai ini. Gue setengah-setengahin, gue suruh dia lihat, lu lebih suka mana. Begitu dia pakai yang royal blue dulu nih, pas awal, pakai. Ceweknya juga bilang, kurang apa ya? Langsung gitu. Terus gue bilang, sok lepasin kok, kita coba yang ini ya, ganti pakai yang lebih gelap. Sebenarnya lebih ke arah blue black yang itu, lebih gelap dari navy. Pas pakai, itu si ceweknya, si WO-nya langsung bilang, bagus. Langsung gitu semuanya. Bagus, ini kok bagus. Keren pisan, langsung gitu. Padahal nggak fit jasnya. cuman auranya lebih keluar. Gara-gara hanya pemilihan warna doang. Padahal sama-sama biru. Dia sampai, kenapa ya Ci? Gitu. Terus gue bilang, ya karena warna lu gini, undertone lu tuh kuning, lu nggak bisa dikasih warna yang terlalu terang ke arah hijau tuh nggak bisa, lu harus ngambil birunya pun yang ke arah ungu gitu. Jadi pemilihan yang gue ambil tuh sedetail itu kok. Itu Detail banget. Sampai dia ujung-ujungnya itu convincing apa yang orang mau, maksudnya kan orang mau A nih, gue convincing lu bagusnya ini. Sebenarnya itu nggak gampang kok. Tahu lah pasti kan. Betul. Gimana ya, gue sampai bilang kok it's up to you ya, maksudnya dia yang mau pakai, tapi menurut gue lebih bagusnya ini. Sampai ujungnya, iya ya bener ya Ci, bagus yang ini, oke saya yang ini aja. Sampai gitu. Detailnya mau kayak gimana, bentuknya mau gimana, kancingnya berapa dan lain-lain, semuanya gue detailinnya pas lagi ketemu. Gitu. Kalau misalkan ternyata yang dia mau nggak ada nih di gua, misalnya saya pengen jasnya kayak gini gitu, gua nggak punya contohnya misalnya,
gue bisa lah gambar sedikit-sedikit Yeah. makro gitu ya, walaupun nggak bagus ya. Bisa lah. Setidaknya visual gue ada gitu kayak Yeah. gini ya kok, oke. Nah nanti dari situ baru gue bilang nanti saya proses desain. Nah dari proses desain itu jadi gue udah dapet nih, gue collect kan data yang ada, gue olah ke Copilib gitu. Kok gue perlunya gini, gue maunya ini. Nah nanti Copilib yang gambar. Secara Gitu. ukuran ini sudah fix begini, tapi aku pengen ada tambahan di bagian sininya begini, gini. Betul. Jadi yang ngedetailinnya lebih ke gua, karena klien ngobrolnya sama gua kan, Iya. gitu. Iya. Cuman kalau misalkan ada beberapa part, misalnya maksudnya knowledge of course ya Ko Philip ya gitu. Ko Philip he's my mentor gitu. Jadi apa-apa pasti gua consult lagi ke Ko Philip gitu. Kalau misalnya ada let's say orangnya pengen misalnya satu kancingnya, otomatis pola di sini tuh lebih turun kok. Betul. Nah, tapi orangnya misalnya gemuk banget, perutnya gede, gue pasti tanya dulu nih ke orangnya, kok ini yakin mau satu kancingnya? Karena menurut gue bagusan dua. Kalau dua kancing otomatis polanya lebih naik. Ketika pola naik, perutnya lebih ketutup. Gitu. Jadi kalau misalkan kebayang nggak, kalau dikasih satu kan ini jenjang banget di sininya. Jadinya tuh kayak mau meledak gitu kok. Ngaruh ke cutting berarti. Iya, ngaruh banget gitu. Dan itu pun waktu awal-awal sih, awal-awal banget gue pasti consult dulu ke Ko Philip kayak, kok menurut gue bagusnya gini, oke nggak gitu menurut Ko Philip. Terus untungnya kita selalu on one page sih, gitu. Jadi kalau kata gue, kok kayaknya gini oke ya gitu, agree Ko Philip pun gitu. Untungnya gitu. Terus kalau misalnya kita lagi brainstorming bareng gitu, kadang kita suka tukar pikiran gitu kayak, Koko menurut Koko bagusnya gimana, best-nya gimana, menurut gue gimana, nanti kita rancang dari situ gitu. Biasanya kalau yang gitu lebih ke pameran, kalau desain buat pameran dan lain-lain itu biasanya kita gitu. Tapi kalau klien full buat biasanya gitu. Pokoknya mah dari gua collecting data, baru nanti udahnya gambar Philip, productionnya by Philip. Terus kenapa lu milihnya ke jas ya, Dan? Kan biasanya nih, oh cewek, stylist, let's say desainer atau apa, gaun. Kenapa ke laki-laki? Soalnya jarang banget ya, di Bandung kayaknya nggak ada ya. Nggak ada, cuman gua. Di Bandung cuman gua. Gua berani ngomong di Bandung cuman gua gitu itu mah. Kenapa? Karena nggak tahu ya, kalau gaun gua ngeliat kayak bagus tapi lebih ke oke gitu. Kalau gua disuruh pakai pun gitu, pakai gaun atau jas, gua pilih pakai jas dibanding pakai gaun. Terus kalau pas awal ngobrol sama Ko Philip gitu, kalau yang tadi Koko bilang kan maksudnya kenapa cewek tapi dealing with tailor ya buat jas cowok gitu kan. Nah sebenarnya kita tuh lebih ke Ko Philip tuh pengen ngejadiin stylistnya tuh cewek gitu. Kayak di luar negeri. Jadi kalau misalkan kita ngobrol di luar negeri itu udah banyak tailor yang cewek gitu. Cuma memang kalau di Bandung terutama kan memang belum ada ya gitu. Nggak ada. Jadi Justru kita gue tuh pengen pengen jadi promotor lah gitu kok. Jadi yang pertama gitu. Tapi selain itu pun sebenarnya pendekatannya jadi lebih enak. Karena gue bisa ngobrol dari sisi ceweknya, gue bisa ngobrol dari sisi cowoknya. Jadi gue bisa ngerti dua-duanya gitu. Jadi, kebayang nggak kalau misalkan kalau cowok lah gitu, cowok ketemu cowok pasti kan lebih, ya menurut gue mah gini, udah gini aja. Yeah. Gitu. Kalau gue lebih mikir, kalau si cicinya udah mulai gitu misalnya, gue bilang kok kayaknya better gini, setuju nggak Ci? Setuju, pasti gitu. Jadi lebih pendekatannya lebih banyak. Gue bisa pendekatan lewat groomnya, gue lebih bisa pendekatan lewat bride-nya, bisa dari family-nya gitu. Terutama mami-mami, kalau mami-maminya join nih gitu, pasti ada aja gitu yang maminya pengen gini, pengen gitu, dan si groomnya pasti udah malas ngedengerinnya. Nah itu tugas gue untuk ngedengerin si mami, ngenengahin si mami dan si groom. Best dealnya gimana? Kira gue tuh lu bisa ke dunia ini kalau misalkan gue mikir-mikir, oh mungkin Vivi tuh dari dulu ada keresahan tiap kali ngeliat, ini harusnya nggak gini nih jasnya nih. Itu Harusnya juga ada. bisa lebih up deh, jangan, aduh salah milih warnanya, aduh gini. Ada, itu juga ada. Ada banget kok. Gue tipe yang keluar teh, gue mikirnya lama kok. Kayak Koko kalau lihat tadi gue datang, masker gue warna apa? Koko lihat nggak? Warna coklat. Lu nyocokin. Kalau misalkan adanya misalnya warna pink, nggak mau, gue nggak mau pakai. Kajian gue nggak pakai kok.
seperfeksionis itu. Dan Jadi gue tipe yang ngeliat, menurut gue ini kayaknya gini gitu. Jadi memang jiwa styling kayaknya udah ada dari dulu, cuman belum keasah lah. Baru keasahnya baru sekarang, baru pas udah monokrom baru bener-bener keasah gitu. ya gue mau tanya lebih ke belakang ya tadi. Soalnya kan lu bisa nentuin ke satu cowok ini misalkan kok lu teh harusnya cocoknya ini pakai warna yang gini. Itu ilmu dari mana, Pi? Sejujurnya aku pun kurang tahu ya kok. Tahu aja gitu. Cuman by sense berarti. Iya, by sense. Karena kelihatan kok. Kayak gua aja nih, orang bilang gua warna kulitnya putih. Gua pakai baju apapun pasti gua cocok. Semua orang bilang gitu. Kamu mau putih, kamu pakai ini juga pakai itu, pasti bagus, pasti cocok. Enggak. Begitu gua dikasih warnanya lilac, misalkan, mati di gua. Pale jadinya. Begitu kalau gua dikasih warnanya warna lebih warm, pink, misalnya yang pink yang blush gitu, atau yellow gitu, yang kalem, itu masuk di gua. Atau earth color itu masuk. Tapi kalau dikasih warna yang middle, yang misalnya birunya nanggung gitu, mati di gua. Baby blue pun mati di gua kok warnanya. Padahal gua teh putih gitu. Iya, Tapi mati. kan dari dulu dibilangin kalau putih mah kemana-mana cocok. Betul. Enggak, padahal kok ada yang misalkan bagus nih, kayak di orang ini bagus ya, padahal kulitnya mirip-mirip, misalnya putihnya mirip-mirip sama gua. Tapi beda, misalnya gini, contoh ada teman gua, dia putihnya lebih ke pink warnanya. Dia pakai warna biru muda, bagus. Di gua biru mudanya jadi pale. Kenapa? Karena warna gua tuh lebih ke kuning dibanding ke pink gitu. Itu juga ngaruh. Kayak Detail, slight difference-nya anjir. juga, ya detail bisa. Itu teh baru warna kok. Belum postur. Gaya. Postur badan juga itu ngaruh banget, postur badan. Kok percaya nggak kalau gue bilang bahu gue kanan kiri beda? Nggak tahu, ketemu Nih, aja baru sekarang, nih, Vivi. Nih. Ya beda, Udah, ini udah. lebih turun. Ya, ini lebih turun. Hah? Terus apa lagi? Kira gua karena lu duduk yang gini Oh, doang enggak. tadi. Ini lebih turun. Terus apa lagi? Udah. Udah. Udah, gua mah. Udah. Gede. Ini lebih turun. Ah. Ini lebih rata kan. Ini lebih panjang sesenti bau yang ini dibanding ini. Itu tuh baru postur badan gua kok. Orang beda-beda sih. Beda-beda. Kok kan juga beda tuh. Kanan kiri beda. Selalu ya. Kira Gak gua selalu. hanya panjang yang beda kalau kaki itu pun. Kalau ini gua panjang nggak perhatiin. ya kayak Kogulton tangan panjang, tangannya beda panjangnya, kanan kiri. Beda. Terus kalau postur badan, kayaknya hampir jarang ya kalau ada yang perfect. Namanya orang pasti ada aja ya gitu beda-bedanya. Dan itu sebenarnya wajar karena kebiasaan kita bawa barang. Kalau misalnya kita Iya. bawa barang lebih sering di kiri, pasti otomatis ini lebih turun. Ya gua di sini sih. Iya. Iya, kelihatan ini lebih turun, lebih landai. Gitu. Kelihatan. Dan itu tuh mata itu kok gitu. Kayak gue pun baru sadar, maksudnya kayak gue ngeh sih kalau misalnya nih ini orang teh kayaknya ada yang beda ya gitu. Gue teh selalu ngeh. Tapi makin kesini kok makin kebuka lah gitu matanya. Kalau gue boleh bilang, saya bisa sampai gue ngeliat leher lu miring gitu. Ya, Terus sampai gini kelihatan. miring ya? Bukan miring-miringnya kok, ini geser. Miring ini ada. Iya, ininya geser ke sana. Ada kok. Ada itu teh. Gitu. Itu teh baru, makanya kita ini kalau ngomong gitu panjang lah. Ya, terus sekarang lu kan konsen ini di lu as a stylist. Berarti kan selama ini di jazz laki-laki. Ya. Mau nggak mau dong, berarti lu harus nyocokin sama yang cewek. Pernah ada nggak yang jadi pasangannya? Ci, yang saya juga sekalian dong. Saya harus sering. pakai apa? Sering. Sampai klien gua gaunnya kayak gimana gua yang pilihin kok. Tapi kan tidak ada di monokrom ini. Betul. Tapi lu bantu? Gua bantu. Wih. Gue bantu. Dulu ada klien gue satu menarik banget ya. Jadi dia tuh orangnya agak nyentrik. Dia bilang dia weddingnya tahun 2021 atau 22 gitu, gue lupa. Kayaknya 22 deh. Nah terus udah gitu, benar 2022 itu kan ijo tuh lagi hits ya, warna ijo tuh. Terus dia bilang, Ci, menurut Cici saya bagusnya warna apa? Nah, dia pilih tuh waktu itu biru, ijo, sama agak brownish gitu. Terus gue bilang, ijo menarik di lo, karena orangnya tuh nyentrik gitu kok. Nah dikasih warna ijo, terus udah gitu dia bilang, gua tuh weddingnya gue pengennya nyantai, dan dia di Above and Beyond.
gitu. Terus udah nih, ceweknya nanya, kan gue nanya dulu nih ke ceweknya, Cici gaunnya gimana? Gue nanya gitu, terus dia bilang belum ada sebenarnya, tapi gue tuh nggak mau pakai gaun, dia tuh bilang gitu. Gue tuh nggak mau pakai gaun, Ci, cina. Aduh, gue tuh sebel cina pakai gaunnya gini gitu. Terus tapi maksudnya orang tua kan pasti ada aja ya kayak enggak lah, lu harus pakai gaun, wedding masa nggak gaun Hari gini gitu. spesial. Betul, tuh gue bilang, Ci, kenapa nggak gini, kata gue, lu pakai jumpsuit aja, lu pakai jumpsuit nanti pas pagi nih gitu, pagi kan lebih sakral ya gitu kita bisa bilangnya, pas pagi kalau orang tua kekeh pengen pakai gaun, lu pakai tail aja, lu minta ke si gaun gitu, lu minta pakai tail, jadi di belakangnya ngegebrai gitu kok, tapi ininya base nya jumpsuit. Terus dia langsung diam, Ci, gila ide lu bagus pisan, gua catet deh, dia langsung gitu. Sampai pas ketemu gue lagi, pas si cowoknya lagi mulai fitting, dia bilang, gue nanya lagi kan jadinya, gue nanya gaun lu gimana jadinya gitu, bener dijadiin sama dia, kayak gitu, pakai jumpsuit, saya langsung setuju, Ci, langsung gitu. Itu teh sering banget kejadian kayak gitu kok. Ada yang nanya, Ci, saya masih bingung nih gaunnya mending ini gitu. Oh, kasih tahu lu bagusnya A-line, lu bagusnya mermaid misalnya. Oh, kasih tahu dia. Gitu. Let's say ada satu klien lagi nih pasangan, ceweknya sudah menentukan gaunnya seperti ini. Ya. Itu informasi yang lo harus tahu kan? Ya, Lo betul. menyesuaikan sama gaunnya atau lo memilih untuk kok lo bagusnya begini. Tapi kalau lo jadiin sama gaun, kayaknya ini jadi kontras nih, nggak cocok. Biasanya gimana, Vi? Gue menyesuaikan sih. Kalau in terms of wedding ya, Ya. karena menurut gue it's a one package gitu. Jadi nggak boleh ceweknya terlalu dominan, nggak boleh cowoknya terlalu dominan. Ada yang waktu itu kebalik kok. Biasanya kan cewek yang lebih yang edan ya. Ya. Ini ceweknya nyantai banget. Dia bener-bener yang mermaid, terus yang polos sana gitu. Bajunya bukan yang beats gitu. Jadi bener-bener yang simple elegan tipenya gitu. Terus udah gitu cowoknya pengen yang heboh pisan, bener heboh parah gitu. Gue bilang kok nggak bisa lu overshadowing si Cici, lu Iya. bagusnya gini. Itu gue kasih tauin juga. Jadi even though misalnya gue bilang lu bagus pakai ini, tapi ketika lu digabungin lu nggak akan bagus, lu bagusnya ini tengahnya gitu. Itu gue bakal kasih tahu. Jadi best-nya di dia apa, second best-nya apa kan gitu. Ya. Jadi ada dua opsi gitu. Kalau misalkan ya nanti mah ujungnya tetap memang balik lagi ke klien, karena kan mau gimana pun dia yang pakai. Jadi gua nggak memaksakan yang menurut gua benar gitu kok. Karena menurut gua fashion is not about something's right ya. Tapi lebih ke ya lu pedenya Dinamis, pakai man. apa. Betul. Lu pedenya pakai apa? Lu mau pakai baju yang aneh banget juga kalau lu pede pasti jadi bagus. Betul. Gitu. Itu gue merasakan itu sih. Ya. Karena Banyak gue banget. lihat beberapa orang, berhubung gue lihat PD-nya, jadi gue pantes Betul. nih. Keren gitu jadinya teh. Heeh. Walaupun dia unconventional, tapi begitu dia yang pakai tuh jadi keren gitu. Iya, iya. Ya, itu memang terjadi. Itu ngaruh gitu. juga ya. Ngaruh. Gitu. Oh, berarti lu butuh data juga ya si ceweknya. Oke, lu udah ada gaun, gue lihat dulu dong, gitu ya. Ya. Gue nanyanya cukup detail sih kok. Gue bakal nanya dekoran dia kayak gimana. Jadi selain itu, jadi gue bener-bener nanyanya the whole package sih. Ini hari H. Gimana? Lu nanya dulu juga kan, masalah misalkan kalau ya ini buat pre-wedding, lu tanya juga konsepnya. Betul. Gue lihat mood board dia. Biasanya kalau pre-wed kan suka udah ada nih dari fotografer. Nah, gue lihat dulu konsep dia gimana. Kadang soalnya suka ada aja yang orang, gue pengennya A, tapi itu tuh nggak sesuai mood board gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana case-nya nih gitu. Ya, again gue bakal kasih opsi ini kalau sesuai mood board kesini ya gitu bagusnya. Kalau lu tetap mau yang ini, coba dinegoin sama fotografer. Boleh nggak nih kita masukin konsep yang ini? Nanti stylingnya gimana itu gue bakal bantu gitu. Walaupun dari fotografer pasti ada stylistnya juga ya gitu. Kayaknya hampir semua fotografer ada stylist kalau sekarang ya. Jadi lebih ke menentukan nanti konsep fotonya gimana kalau mereka kan gitu ya. Kalau gue lebih ke bajunya, styling baju dia kayak gimana, masuk atau enggak ke si styling fotografer tersebut. Lu mah jatuhnya bukan stylist aja, konsultan lu mah. Iya, bisa jadi sih. Bisa jadi sih, bener. Kan jadi ujung-ujungnya dari situ nggak itu aja loh, Vi. Iya. Berhenti. Jadi tiba-tiba nanti, nah Ci, kalau untuk mama gimana? Betul. Untuk papa? Iya, tapi seringnya lebih sering nanya untuk papa sih ya, untuk mama jarang. Biasanya aku yang nanya kayak misalnya
dia jadi mau bikin buat papahnya nih, jadi mau bikin buat family gitu. Ya. Dari awalnya groom only, jadi buat family juga. Dede laki atau kakak laki. Nah gue biasanya bakal nanya dulu, mama lu bajunya gimana, warnanya apa, supaya gue bisa cocokin ke papahnya. Karena ada yang mencrang gitu kan. Kalau mencrang kan kurang bagus ya, pasti gue cocokin dulu gitu ke situ, warna-warnanya apa aja. Nanti kalau dia udah oke, udah agree, gue turun production, ya udah beres gitu. Terus Kompleks ada juga yang ya. sampai nanya kok rambut gue mending gimana, ada kok. Iya karena ngaruh kan. Iya, rambutnya gimana. Terus udah gitu pernah ada yang nanya beltnya harus apa, kaos kakinya gimana. Dan tapi memang gue juga selalu menginfokan itu sih ke si klien. Gue bakal nanya kayak, kok lu bakal pakai jam tangan atau enggak, lu bakal pakai belt atau enggak nanti hari hanya. Gue nanya dulu dia mau atau tidak gitu. Sering kali kan orang kayak yang lu harus gini, lu harus gini, harus gini gitu. Kalau gue lebih tipenya, gue nanya dulu, sok lu maunya gimana. Nanti dari situ baru gue kasih penjelasan gue. Karena nggak semua orang menurut gue bisa dikasih langsung kayak boom gitu. Iya. Jadi gue masuknya lebih, sok lu maunya gimana, oke kita jalannya ke sini ya gitu. Udah kasih pembanding ujungnya. Betul, iya. Ya karena luasnya banget. Lu ngomongin baru style untuk jas. Ujung-ujungnya mereka bisa nanya nanti korsasenya mendingan gimana sih? Ya ada pernah pertanyaan itu Jam juga. tangannya gimana? Betul. Sampai ke aksesoris dia. Aksesoris, betul. kan? Iya. Tapi gue pun gak merasa keberatan sih kok sebenarnya untuk hal itu. Kenapa? Karena gue pengen hasil gue bagus. Jadi hasil guanya bukan masalah produk only ya, tapi gue pengen klien gue satisfied gitu. Karena menurut gue once you are dealing with a client, lu bukan cuma jual produk lu, tapi lu jual service lu. Iya. Gitu. Dan gue pengen service gue teh memuaskan dia gitu. Karena yang sulit sebenarnya itu bukan lu jual produk kok, tapi menurut gue lu bisa berhasil ketika dia satisfied sama lu. Service. Ya, satisfied tuh dalam banyak hal ya, satisfied with the product, satisfied with the service gitu kan. Jadi bener-bener menurut gue berhasil ketika klien itu satisfied. Puas. Iya. Dan itu feelingnya beda banget kok. Beda sama kalau cuman yang, ya bagus ya jasnya. Nah. Karena ini kan buat calon klien yang mudah-mudahan banyak yang nonton ya. Ya. Amin. Amin. Mereka perlu menyiapkannya sudah jelas kalau mau misalkan untuk mempersiapkan sebuah pesta atau wedding atau acara apapun. Lebih baik konsul dulu. Ya. Jangan sampai tiba-tiba dia udah, aduh Cici aku beli sepatunya atau sepatu aku cuma ada ini. Betul. Mau nggak mau kan dengan lu bikin stylenya mereka itu udah harus tentuin warna sepatu, bentuknya, Yes. beltnya harus gimana semuanya kan. Ya, betul. Tapi ada juga sih kok yang dia udah punya duluan, yang dia udah beli duluan, impulsive buying lah gitu. Ada itu juga. Kalau dipaksakan nggak cocok juga kan. Nggak bisa, gue bakal bilang kalau bisa jadi gimana, kalau nggak bisa jadi gimana. Itu gue bakal kasih opsinya juga. Gila. Gitu. Pernah ada sekali waktu itu menurut gue ini sih agak tricky untuk gue sendiri karena kliennya cukup unik taste-nya. Jadi waktu awal dia datang ke gue, dia bilang, "Ci, saya pengen warna jasnya navy." Terus ini gue bilang, "Oke, navy bagus di dia, masih masuk kok. Dari muanya tuh masih masuk." Gue tanya detail, dekorannya gimana, mamanya gimana, pokoknya warna yang ada saat itu pas pertama kali datang ke gue untuk milih bahan, warna-warna yang ada adalah warna navy blue, terus udah gitu warna putih, nude, champagne, sama hijau olive gitu. Nah, si groom pengen warnanya apa tadi, navy ya, pengen warnanya navy. Dia face-nya pengen warnanya beige, masih masuk, masih semua itu masih align gitu menurut gua. Dan sepatunya warnanya coklat. Nah, terus udah gitu, oke, masih bagus nih. Gua ngeliat, oh iya bagus apa? Produksi dong gua. Produksi, tengah jalan gua produksi kok dia bilang, "Cici, face-nya udah dibikin belum?" "Belum." Gitu, kenapa? "Hold dulu deh bentar," cina. Saya masih mikir lagi. Oke, gue kira mikir apa ya? Oke kok, mikir gimana? Lagi galau, cina mau beige atau hitam aja. Karena memang waktu awal gue pernah mention hitam pun bisa, tapi sebagai penghubung ke papa gitu. Yeah. Karena papanya warna hitam. Terus udah gitu, dia bilang gitu, oke jadi gue hold nih. Fitting ke satu lah gue, fitting ke satu tanpa vest jadinya kan. Nah jadi di fitting ke satu itu gue sekalian mau follow up dong. Jadi mau gimana nih vest lo gitu ya.
Terus dia bilang, ini tuh saya agak berubah sih konsepnya. Oh oke, gue mikir dulu ya. Di situ tuh tengah jalan nih kok, udah jadi gitu jasnya. Gue, oh oke, berubah gimana kok? Mama berubah jadi warnanya fuchsia. Warna Oke. dekornya pink fuchsia, ada merah gonjreng kok, merah banget, merah putih, pokoknya nggak ada biru sama sekali gitu, nggak ada biru sama sekali, nggak ada beige sama sekali. Terus gue langsung diem, itu gue yang hah. Itu mah gue cengok dulu kok, bener ini jas udah jadi nih setengah jalan gitu kan. Terus kata dia, tapi ya gini sih masih bagus kan. Terus gue tuh gue langsung gimana ya, gue tadi gitu mau ngomongnya gimana dulu nih, ngomong yang enak ke klien gitu kan. Terus gue bilang, sejujurnya kalau menurut saya agak nabrak gitu, warnanya agak nabrak nih gitu. Bagusnya gimana, dan dia pengen warna papanya jadi abu. Wah, kayak, itu, aduh, rame banget gitu. Kayak gue ngebayangin aja, memvisualisasikan di otak gue teh, udah stressful gitu kok. Kayak bakal warnanya banyak banget gitu. Terus udah gitu, gue bilang kan kayak ini nggak bisa. Terus gue nego, ujung-ujungnya jadinya dia ngalah, dekornya bakal ada warna biru sedikit untuk penghubung gitu. Terus si papa jadi warna hitam dan dianya jadi hitam face-nya. Mau Jadi itu dia. ujungnya mau kayak oke lah gitu, ujungnya dia agree kayak oh iya ternyata kebanyakan warnanya gitu. Karena sampai pas, jadi mungkin visualisasinya dia nggak kebayang gitu kok. Jadi sampai gue tuh harus, ini warna gue gabungin kok, ini warna tuh bakal ada ini lu bayangin bakal banyak banget gitu. Dan maksudnya fuchsia tuh kan agak pamaih ya. Dia tuh bisa wow banget, bisa elegan, tapi bisa juga jadi kayak aduh gitu, kayak itu tuh mencrang bisa gitu, itu tuh bisa gitu. Dan jadinya gue negonya cukup panjang tuh, proses negonya sejam ada kayak gitu. Gue ngejelasin itu doang supaya dia kebayang. Terus ujungnya udah jadi ganti dan sepatunya dibeli lagi jadinya, karena nggak masuk gitu ke konsep. Sampai gue bilang kayak saya sih nggak apa-apa kok gitu. Ya itu weddingan koko gitu kan, weddingan koko yang mau pakai koko pedenya gitu, sebenarnya saya nggak apa-apa. Cuman nih menurut saya bagusnya kayak gini gitu. Jadi pasti ada cumannya lah gitu kok. Iya, Gitu. selalu ngasih Second apa? opinion lah. Second opinion. Karena memang kadang kalau kayaknya ya gitu, kalau udah ngurusin wedding, apalagi orang yang sibuk, pasti nggak kepikir sih kok. Betul. Kayak pasti orang lebih yang udahlah yang penting beres, yang penting jadi. Nah tapi nanti ketika di akhir dia puas nggak gitu sama itu, sama hasilnya. Itu kan once in a lifetime ya gitu wedding, kayak ya masa lu mau ngulang lagi sih gitu, ibaratnya kan konyol ya gitu kalau misalnya ditanya ngulangnya karena apa. Kalau ganti pasangan sih ya udah ya gitu. Kalau ini kan ganti, iya soalnya bajunya kurang oke, warnanya kan konyol gitu. Makanya gue bener-bener detailing banget gitu, bener-bener sedetail itu kok. Wah itu proses detailingnya banyak sih gitu, dan menarik. Sampai kadang pernah waktu itu ada beberapa klien yang dia kayak, Ci, ternyata bikin jas nggak sesimpel itu ya gitu. Ternyata banyak detailing yang bahkan di vendor jas lain yang saya pernah datengin, dia nggak seperti itu. Hanya sekedar ngukur, fit, Iya. bebas, tidak nanya nanti ceweknya baju apa. Iya. Ya, zaman Ada, dulu seperti betul. Karena dia mungkin dibandinginnya sama papi-papi ya. itu. Zaman papi-papi yang benar-benar ngeliat ya udah cuma lo mau jas apa warna hitam, oke saya bikin hitam, mungkin gitu. Kalau sekarang kan lebih beda ya, zamannya udah beda gitu. Ya. Kita apa-apa Medsosnya juga udah- di mana-mana udah ada stylist sekarang gitu. Dan enaknya kalau di monokrom ya, misalnya lu dealing with two people gitu kan, jadinya lu udah dapat stylistnya, lu dapat tailornya gitu. Dan Ko Philip kan untuk di dunia tailoring dia udah senior banget ya. Ko Philip bikin tailor, jadi tailor maksudnya. Ko Philip jadi tailor sebelum aku lahir. Iya. 91. Ya Ko cuman Philip udah bagus lahir. sih, dia ngikutin perkembangan zaman dan dia sadari itu Betul. lu nolong banget sih. Pernah ada yang datang nggak ke lu hanya untuk stylistnya doang? Enggak, Nggak ya? Jadi kalau yang mau pasti dia dealing sama monokrom betul. untuk lihat itu semua, tapi coba jangan untuk belanja-belanja dulu mungkin ya. Jadi minimal tahu apa yang harus dibeli, cocoknya gimana. Betul. Pernah ada nggak klien yang emang memaksakan dirinya, nggak sih pokoknya saya gini. Ya di luar yang lu ya. Iya. Ada sih. Keresahannya gimana? Hmm, Aduh, ini teh kecocok lah. iya, ada. Ngerjainnya juga beda kok.
Maksudnya kayak Ada kalau tapi ya. ada yang nabrak banget gitu ya, ada case yang nabrak banget gitu. Enak dong. Tuh. Gitu. Sebenarnya lebih ke, nah ini sebenarnya skill ini tuh gue dapetnya bukan di dunia wedding sebenarnya, dari gue ngajar, jadi gue lebih mengerti Oke. gitu. Jadi ada part dimana gue kayak ini teh gitu, ini teh kayaknya lebih bagus kalau gini dah, cuman dadianya kekeh ya, udah gue nggak bisa ngomongin, ya udah it's okay gitu, you go with it gitu, asal lu pede ya udah gitu. Tapi gue merasanya kayak it's not my fault karena I have told you gitu. Ya. Gue udah kasih tauin best way-nya gini nih menurut gue. Jadi kalaupun misalnya kan ada aja ya pasti orang kayak nah iya teh kieu monokrom deh gitu ya. Ini pas datang teh nah iya kieu cenah. Padahal bukan dari kita gitu sebenarnya. Ya udah sih gitu kayak ya udah sih. Balik Orang- lagi ke kliennya. Betul, kayak ya udah gitu. Kliennya mau seperti itu. Kita mau gimana pun tetap gimana klien. Gitu dan menurut gue itu salah satu service yang gue berikan sih ke si klien. Jadi your opinion is still number one. Ya. Gitu. Our opinion itu second gitu. Ada yang kliennya benar-benar nggak punya opini sama sekali. Ada. Lebih enak kan gitu. Nggak juga kok. Oh iya? Nggak juga. Karena biasanya yang nggak punya opini itu nanti tengah jalan baru dia kayaknya nih pengen gini, kayaknya pengen gitu. Ada itu. Kayak gitu. Kalau syukur-syukur ya kalau yang kliennya ya udah gua mah sok Ci, kata lu bahasnya gimana gua ikutin. Ada yang gitu. Sampai akhir gimana gua banget ada gitu. Dan dianya pun satisfied sama hasilnya. Tapi ada juga yang tengah jalan kayak Ci, ini teh saya teh kayaknya lebih seneng dari misalnya nih kancingnya 2. Ya saya teh pengennya kancing 1. Nah itu mah udah ganti pola kok. Betul. Bikin lagi dari awal. Iya, Kalau gitu kerahnya mah. besar jadi kecil. Iya. Itu udah nggak bisa kan ganti pola. Nah itu ada tengah-tengah jalan kayak gitu juga ada. Gitu. Jadi bisa gue bilang sebenarnya ngerjain klien yang have no opinion tuh sebetulnya yang paling tricky. Karena jadi gray area kan buat kita, kayak kita mau masukin opini kita atau kita mau nunggu Iya. gitu. Sedangkan kalau di wedding terutama kita kan punya timeline ya gitu yang nggak bisa dilewatin seenaknya gitu. Nah itu yang kadang jadi salah satu apa ya challenge aja sih kalau ketemu klien yang gitu. Challenge untuk kita tuh kayak oke, ya udah lu nggak punya opinion, oke ya pakai opini gue ya gitu. Nah opini gue itu ini the best way-nya gitu. Nah kita put that in their mind itu tricky Betul. itunya. Caranya Gitu. banyak. Betul. Selama ini jalanin dari 2021 ada keresahan nggak? Keresahan sih ya banyak ya kayaknya. Ya minimal dari yang nyangkut gawean lu ya. Ya. Jadi kadang tuh lu sangat pengen mengedukasi klien nih. Harusnya begini nih. Oh Ada ada nggak? banyak kok. Yang selama ini teh aduh kenapa datangnya kayak gini lagi, harusnya nih begini nih. Ada apa tuh? Kalau itu gue sebetulnya kalau klien datang ke guanya kayaknya lebih variatif ya. Walaupun biasanya ada satu garis yang kelihatan lah yang nampak gitu, yaitu biasanya klien di gua pasti ada salah satu yang vokal, yang dia jarang lah gue nemu klien yang dia nggak punya taste gitu. Nah tapi kalau misalnya keresahan dalam monokrom sendiri gitu, biasanya gue lebih ke yang tadi Koko bilang edukasi. Edukasi itu kan sebenarnya bukan yang sekali diomongin dia harus ngerti ya, gitu kok kayak harus terus-terusan. Nah seringkali tuh gue dapat hasil foto, jadi hari H, gue kan nggak ada nih hari H. Nah lihat hasil foto gue kaget biasanya. Kagetnya kenapa? Karena seringkali klien tuh udah diinfoin, ya lupa. Contoh, kaos kaki aja. Kaos kaki yang betul kalau pakai jas, pakainya kaos kakinya gimana sih? Itu ada juga. Ada juga, theoretically speaking ada gitu. Dari segi stylingnya ada gitu, bedanya apa itu ada gitu. Dan gue udah ngejelasin sebelumnya nih, misalnya kayak contoh, lu kalau pakai kaos kaki yang full, yang jadi lu nggak kelihatan kakinya sama sekali nih gitu, full, itu bakal orang bakal ngelihat lu lebih formal. Jadi biasanya kalau misalkan lu pengen benar-benar looks-nya formal, boleh pakai itu silakan. Tapi kalau lu pengen looks yang lebih modern, mending sockless. Sockless-nya in terms-nya bukan sockless. Mata kaki kelihatan. Iya betul. Tapi nggak boleh kelihatan si kaos kaki sama sekali. Jadi yang benar-benar low banget kaos kakinya gitu. Nah, tapi nanti ada aja klien yang lupa bawa kaos kaki seperti itu, dia bawanya yang se-ankle kok. Itu kan udah, itu mau foto bombing lah buat gue gitu. Gitu. Foto bombing kok bener itu mah. Ya maksudnya kayak itu tuh kan sesuatu yang gemes aja sih gitu, kayak
ih gitu kok kenapa gitu ada gitu tuh. Terus ada yang misalnya ini begitu duduk kan kita pinggang belakang tuh celana belakang turun kok pas kita duduk. Betul. Jadi pas berdiri turun kan pinggangnya. Betul. Jadi di belakang tuh kadang suka jadi berkerut kok. Iya. Nah itu tuh kenapa kadang kan Ketarik. orang suka itu mah cuttingannya jelek, bukan karena cuttingan jelek, karena pinggang belakangnya turun. Lu harus tarik dulu belakangnya supaya dia rapih lagi. Nah kadang tuh lupa namanya lagi wedding happy Ya, ya, lu nggak ada di udah situ. duduk, iya. Terus udah gitu ada tamu nih ngajak ngobrol apa berdiri, udah aja jalan-jalan orang foto, udah yang maksudnya bentuknya belakangnya juga jadi nggak rapi gitu kan. Nah itu kadang suka lupa, makanya gue berkali-kali gue pasti ingetin lagi fitting, gue pasti ingetin kok jangan lupa ya abis duduk gini. Terus masalah kemeja terutama kalau orangnya pakai jam tangan itu sering kali nyangkut kemejanya di atas. Harusnya kan kemeja nongol dikit ya Ya. dari si jasnya. Nah kalau kemejanya nyangkut pasti yang disalahin siapa? Tailornya. Kenapa cina kemejanya nggak nyangkut? Kenapa kemejanya nggak turun? Nggak kelihatan. Ah, ayo tailor nggak salah. Nggak ada itu teh, bu, ada kemejanya di atas gitu. Cuman tinggal ditarik gitu kan. Nah itu kadang kenapa bisa nyangkut? Ya karena jamnya kegedean misalnya. Ya. Pas lagi fitting nggak dipakai. Nah itu juga ada gitu-gitunya. Jadi hal-hal kecil, hal-hal sepele yang menurut gua itu mah sepele lah. Buat orang itu sepele. Cuma buat kita tuh kayak kadang gemes karena kita bisa bikin lebih bagus gitu kok. Kayak kenapa kalau bisa bikin lebih bagus kenapa enggak gitu kan. Tapi pernah sekali waktu yang ini tergemes sih. Tergemes. Dia pakai bow tie. Orangnya macem pisan sih emang. Bener-bener macem pisan nih orang tuh gitu. Terus pas gue lihat hasil fotonya kok grand entrance bow tie-nya gini. Kok gue pas lihat shock itu nggak ada, gue kayak gitu kayak aduh gitu. Itu gue jamin sih semua orang yang di situ vendor-vendor yang ada pasti mereka gemes sih. Kayak mungkin pas ngeliat kayak edan itu bow tie-nya miring pasti gemes sih itu pas ngeliat gitu. Cuman gimana udah jalan ya gitu kan. Gue sampai kayak ya elah Tuhan, gue sampai ya ampun itu mah kok miringnya tuh udah bukan ini gini lalu miring gini, enggak miringnya gini bener-bener miring gitu. Terus apa ya ampun itu pakainya gimana gitu dia tuh. Aduh gitu. Tapi untungnya kliennya nggak yang gimana sih, dia cuman hahaha gitu. Cuman kan kita yang kayak kok lu teh kenapa gitu. Gitunya sih. Pernah ada ini nggak kejadian gini kan selama ini kan si klien tuh kan kadang suka ke foto sama video untuk ngomong nanti untuk pre-wedding gini konsepnya mau seperti ini. Nah nanti si fotografer atau videografer selalu kan coba pakai bajunya begini gini. Ya. Seperti kan gua udah ada yang di episode 2 tuh dia suka juga Dewa menentukan untuk nanti ya dia ngomong waktu itu di Sanggit. Ya. Jadi dia pengen masangin si cowok tuh pakai baju tentara yang zaman dulu, ininya pakai congsam gitu-gitu. Dan di situ dia ngomong juga ada, oh jadi desainernya ini nggak cocok nih gini. Pernah ada kejadian gitu nggak lu sama seksi dokumentasi? Sejauh ini sih belum ya kalau untuk styling gitunya, cuman lebih ke perentelan misalnya kancing jas 2 suka dipakein dua-duanya. Harusnya kan satu aja, yang atas aja. Bawahnya nggak usah dipakai. Nah kadang dari fotografer, videografer mungkin ada yang belum tahu kali ya gitu. Soalnya nggak ketemu sama lu. Betul. Walaupun sebetulnya banyak sih kok, maksudnya gini. Kalau yang udah biasa di wedding biasanya tahu. Iya. Karena kan dia udah terus-terusan ya gitu, ketemu sama case seperti itu gitu. Jadi biasanya tahu. Cuman mungkin ada beberapa yang dia belum tahu gitu. Dia belum tahu sehingga waktu di foto dia pasti minta dikancing dua-duanya. Dan itu biasanya si kliennya jadi bingung. Karena dia ketemu gue kan, kliennya ketemu gue bilang jangan kancing bawahnya. Tapi dari fotografer minta dikancing kekeh gitu. Hasilnya gimana? Ya pasti dikancingin hari-H gitu. Jadinya itu sering kejadian kayak gitu juga. Gitu. Unik sih sebenarnya kayak hal-hal yang kecil gitu, hal-hal kecil cuman yang kalau kita ngerti jadi gemes aja gitu. Itunya. Iyalah, dari mata lu pasti beda kan. Iya. Lu bisa ngelihat oh kayak gini. Udah mah itu baju yang lu stylishin terus lu oke, bagi seperti ini ternyata pas kenyataannya tidak seperti apa yang lu harapkan pasti Iya, ada betul. mangkok. Karena orang mah nggak mau tahu prosesnya kok.
Ya, Orang mah mau lihatnya hasilnya gitu kan. betul. Dan kalau misalkan hasilnya kurang, pasti Wah, ya, terbalik. nah eta terbalik dong eta gitu kan. Ya walaupun gua nggak yang gimana juga sih, kayak ya udah sih, maksudnya orang mau ngomong gimana juga ya gitu. Gua nggak akan bisa nutup mulut semua orang juga anyway kan. Jadi ya udah, gua terima aja gitu. Maksudnya kalau misalkan gua dapet omongan nggak enak gitu, gua bakal oke gitu. Kalau menurut gua memang gua ada part gua yang gua yang salah gitu, ya gue bakal terima dan gue perbaiki. Tapi kalau menurut gue, aduh gue mah nggak gitu gitu, itu mah omongan orang we biasa dibumbuin gitu ya, ya gue bakal ya udah sih gitu, Ya, ya ngapain juga lah lu baperin gitu, ya udahlah gitu, biarin aja gitu, ya ya udah gitu, kenapa harus lu pusingin gitu kan. betul. Heeh, gitu. Masa bodoh aja. Iya, masa bodo aja gitu kan, ya udah sih gitu, you only live once gitu kan, udah aja. Lu bisa nentuin seseorang cocok dengan warna apa? Bisa, tapi tergantung konteksnya. Tergantung konteksnya mau apa, mau casual, mau formal. Kan ada nih mungkin beberapa orang ya masih menganggapnya, aduh aku tuh paling suka dengan warna abu misalkan, let's say ya. Kemana-mana ya baju banyak abu gitu. Terus begitu ketemu lu, ternyata dia tidak cocok dengan warna itu. Kalau nggak cocok sih biasanya jarang. Tapi dia pede. Nah kalau itu banyak, banyak banget. Tapi biasanya warna-warna mencrang. Kalau yang Itu kayak gitu. menentukannya dari mana sih? Warna kulit apa Warna kulit, semua? undertone. Gua cocok warna apa? Koko lebih ke gelap. Warnanya jangan dikasih warna terang mati, pucat. Gue suka lagi warna terang. Terangnya apa dulu kok? Macam-macam Enggak, terang gua juga gua gitu. gua selalu ya tidak berkeberatan memakai misalkan warna pink terang, Pink masih oke. Di Koko masih bagus. kuning terang, minion, gua nggak apa-apa. Ya, itu masih oke. Koko kurangnya, Koko tuh mirip sama gua. Koko dikasih warna lilac aja ya. Lilac tahu? Ungu muda, ungu muda. Iya, iya, ungu muda. Ungu muda banget gitu. Atau baby blue pasti kurang. Oh, Kurangnya tuh kayak kurang, ya maksudnya ya namanya again ya namanya orang putih pasti lebih kayak yang oh ya oke lah gitu. Nah, gua Masih nggak yang putih. bagus gitu. Koko mah masih putih segini atau kok. lampu. Yap. Enggak, masih putih segini. Masih hitungannya putih. Oh, Untuk gua- orang Indo masih putih. Lebih ke gelap ya. Lebih ke gelap atau lebih kalau misalkan mau dikasih warna gitu, Koko harus lebih ke warm warnanya. Karena ketika Koko dikasih warna terang yang warnanya cold gitu, yang warna cool nih gitu, warna cool, Koko jadinya auranya nggak keluar. Kayak pucat aja gitu. Kan beda ya gini, kalau misalkan cewek lu bisa isi muka lu dengan sesuatu. Contoh kayak gua tadi bilang, gua pakai warna misalnya baby blue, bawahnya gua bakal pakai putih supaya gua lebih terang gitu dibandingin hitam. Kalau hitam mati di gua pasti pakainya yang warna putih lagi. Nah lipstick gua nggak bisa gua pakai lipstick kayak gini kok, gua nggak bisa ambil yang pink. Ini aja udah ke make up. Iya, Berarti pasti. lu luas banget gila. Iya, gue stylinginnya lebih general tapi gue kerucutin. Kalau misalnya ke jas pasti gue kerucutin. Jadi tergantung untuk kebutuhannya apa dulu gitu. Karena gini lah, lu kalau misalnya ketemu klien gue ngomongin panjang lebar pasti pusing dah orang. Betul. Iya kan? Jadi gue cukup aja kayak informasi apa yang menurut gue lu perlu tahu. Nah itu yang gue sampein gitu. Gitu. Jadi beda-beda gitu, setiap orang beda. Walaupun mirip-mirip, gue sama cici gue aja warna kulit kita mirip, tapi beda. Yang di dia bagus belum tentu di gue bagus, dan kebalikannya. Nah, jujur gue seneng banget warna biru persib. Persib sebetulnya agak kurang sih kok. Balik. Balik, agak kurang sebenarnya ya. Kalau- Electric blue gitu kan, kok jadinya. Ya, Persib biru kan Persib terang ya. banget kan. Enggak, asa gelap itu mah. Persib mah rada terang kan? Ya, terang ya. Iya, rada terang. Itu enggak masuk ke gue. Kurang. Kalau dikasihnya navy pasti lebih bagus. Gitu. Oh, gitu. Iya. Gua pun sebenarnya sama kok, gua dikasih navy sama dikasih elektrik. Nah, kalau gua kebalikannya. Gua dikasih navy sama elektrik, lebih bagus elektrik di gua dibanding navy. Itu bukan kulit sini kan? Ya jelas Semua. kalau jas mah kan tutup. Betul. Berarti lu lihat dari kulit sini kan? Iya, kalau jas dari sini. Kalau jas. Dan itu tuh macam-macam ya, nah. Kalau itu tuh baru ngomongin jas cowok kok, belum jas cewek.
jas cewek beda lagi, constructionnya juga beda, terus lebih bisa dianeh-anehin lah gitu kalau yang cewek sebenarnya. Karena kalau kita ngomong fashion cowok mau fashion cewek beda ya Ya. gitu. Fashion cewek kayaknya lebih luas. Kalau cowok dia biasanya lebih kayak enggak deh, kayaknya gue pengen gini aja, pengen gitu aja. Gitu. Kalau cewek kan lebih pengen explore, tipe-tipenya gitu kan. Jadi kalau misalnya gue bikin jas cewek, gue bisa sampai ke dalamnya lu mau pakai apa gitu. Oh iya? Iya, lu Ya, harus. iya sih, bener itu. Kalau cowok kan maksudnya ya lu pakai kaos paling kan, kaos, shirt gitu, apalagi ya udah gitu doang kan gitu. Kalau paling nggak turtleneck gitu. Tapi kalau cewek kan lu macam-macam, lu bisa pakai tank topnya mau yang on-neck atau v-neck, itu juga ngaruh gitu. Cowok pun ngaruh sebenarnya. Pakai tank top? Bukan, kaosnya on-neck Ya, atau ya, ya. v-neck gitu. Kalau kata Kak Philip jangan pakai kaos Iya, ada v-neck. gini, ada gini. Iya. Itu juga. Ngaruh itu juga Gila. gitu. Kayaknya gue butuh stylist. Iya, ayo mampir, melipir. Gitu. Pernah ada nggak? Ini kan sama ini resepsi Nah, cowok jas, ya, cewek gaun. Dua-duanya jas. belum. Tapi gue pengen. Keren kan? Itu keren banget. Gue sejujurnya untuk ngomongin wedding kayak gitu, gue pengen itu kejadian di wedding gue sebenarnya kok. Tapi keluarga gue teh Chinese-nya agak ketotok. Jadi itu Lu Chinese ya? Chinese gue. Amoy kia. Gue mah mukanya aja sih yang Cina. Muka Cina, nama Inggris ngomongnya Sunda kok. Itu keren loh. Keren bisa. Di Surabaya udah banyak kayak gitu teh. Pasti ada kan? Pasti. Itu keren banget. Pasti, itu keren banget. Gue tuh sebenarnya pengen kayak gitu. Cuman ya gitu, balik lagi keluarga gue tuh Chinese agak toto dari papi. Nah, kebayang kayak udah gue mikir aja udah kayak iya mah mual bisa. Pasti yang diomonginnya edan gitu. Dimarahinnya edan pasti. Gitu. Ya, tapi kalau misalkan mau toto Chinese mah emang di Chinese Susah. juga nggak pakai gaun sebetulnya. Betul. Pakainya kan bajunya merah congsam apa semua. Iya sih, tapi kalau wedding kan enggak kok. Ya kita udah nerapnya di international wedding Betul. yang ada collab sama Chinese ya gaun dan jas ya. Iya, gitu. Orang Pakai apa istilahnya kalau cewek jas juga atau blazer atau bisa sama suit. putih. Blazer sama Keren, suit ya, sebenarnya beda kok. Kalau blazer tuh dia lebih casual. Casual. Ya, jadi biasanya nggak ada padding kalau blazer. Ada pun biasanya tipis banget gitu. Kalau suit dia yang full full construction. Jadi ininya paddingnya lebih real gitu. Paddingnya ada yang nyata. Itu suit. Berarti yang cewek harus pakai dong. Karena cewek kan kayaknya nggak setegep cowok. Nggak juga, tergantung badannya. Konsep. Tergantung badannya, tergantung konsep juga. Misal kayak kalau gue ini kan rada turun ya, gue dikasih padding masih bagus. Tapi kalau yang orang badannya kotak, ini dia nggak bisa tinggi paddingnya. Gini maksudnya? Ya, yang ininya rata kan ada nih orang yang ininya rata. Nah itu nggak bisa pakai padding. Padding pun nggak bisa tinggi, harus yang tipis banget. Nah itu biasanya nanti kalau misalnya ada klien kayak gitu, gue bakal ngomong kok dari awal, gue bakal bilang kok ke kaca ya, lihat nih, ini bahu koko ini square ya gitu. Ya kita sebagai desainer harus real aja lah gitu. Maksudnya sebagai desainer, sebagai stylist, sebagai tailor, kita harus real gitu ngomong di awal. Maksudnya postur badan orang ini seperti apa? Karena seringkali ada orang yang dia nggak sadar postur mereka seperti apa. Nanti pas di akhir baru kayak kok gini sih bajunya gitu. Pasti menyalahkan ke bajunya. Pasti. Makanya dari awal biasanya kalau gue bakal ngomong, kok sorry ya, ini badan koko misalkan ininya square. Jadi nanti di sini nggak boleh, aku nggak akan simpen padding terlalu tebal, nggak akan terlalu naik gitu paddingnya. Karena kalau nggak jadinya gini badan dia. Kalau paddingnya tinggi kan, pasti makin tinggi lagi kan? Iya. Pasti gini jadinya. Jadi gitu. vampire. Ya, jadi jelek gitu. Jadi kayak leher tuh abis gitu kok, kayak gini. Oh, iya makanya. Iya. Jadi makin pendek kepala. Terus ada yang misalnya kok ini tuh lehernya gede gitu ya lebar, gede. Tapi short, ininya nggak jenjang. Dia pengen bikin cangsannya yang Mandarin color misalnya, abis kan tuh. Nah itu juga gue bakal infoin. Kok bagusnya ininya nggak naik.
nggak naik gini. Kenapa? Karena kalau misalnya ini naik pasti abis tuh leher. Orang ngeliatnya tuh jadi kayak gini gitu kok. Iya. Gitu kelihatannya gitu. Nah itu kadang orang nggak sadar sama hal-hal itu kok. Badan S itu juga sama. Kalau S lebih susah lagi sebenarnya. Kalau yang benar-benar S tuh gimana? Skoliosis, jadi miring gitu badannya. Oh, Yang nggak skoliosis, tegap nggak gitu. tegap, nggak tegap ya. Nah jadi kalau badan S kok biasanya si bahu tuh miring sebelah gini. Jadi Iya bahunya. pasti. Nah kalau misalnya kayak gue nih gini, kan bahu gue doang yang turun kan, tapi tulang belakang gue lurus. Nah kalau badan yang nge-S gitu, otomatis Iya ininya juga. miring, ininya pun miring ke belakangnya. Jadi begitu jadi jas, terutama kalau dia pengen bikin slim fit, nggak akan bisa gini badannya. Pasti ada kerutnya, nggak akan bisa clean. Gitu. Nah orang kadang kalau yang nggak paham jas, ini saya nggak mau ada kerutan di sini. Ya nggak bisa gitu. Kadang ada beberapa part yang emang itu nggak bisa dihilangin gitu, kerutan itu nggak bisa dihilangin. Kenapa? Karena postur badan kita pun menentukan. Makanya kalau misalnya orang ngelihat gitu, kenapa ya ID model itu mah bagus, IDC model itu mah bagus, dipakai buku gua mah kurang gitu. Nah iya gitu, karena itu bukan constructed for you gitu, itu constructednya buat dia, badan dia beda, posturnya malu. Nah itu ngaruh. Gue pernah kejadian sekali waktu dia badannya S kok, benar skoliosis. Nah itu pertama kali banget gue monokrom, awal-awal banget lah gitu, awal-awal monokrom. Gue notice dia badannya skoliosis kelihatan, bahu dia miring. Yang gue nggak notice adalah leher dia miring, yang tadi gue bilang. Lehernya miring, miringnya bukan kepalanya gini gitu kok, tapi geser the whole thing gitu, geser ke sana. Iya, jadi nggak center. Jadi ini centernya, ya dia di sini lah gitu, miring kok lehernya. Gue nggak notice itu karena pas awal dia pakai kaos biasa onek, nggak kelihatan sama gue pas awal. Terus udah gitu, udah nih bikin kan Changsan Mandarin color. Pas jadi, kenapa miring? Kan kata dia teh. Jadi space di sini tuh beda. Kalau kita center kan space di sini misalkan 2 cm gitu. Ini 2 cm nih. Iya, Kasih jadi kerah. aneh ya, Sama kan? miring. Nah, kalau miring kan jadi gitu kan. Jadi sebelah kayak lebih gede gitu. Kelihatannya apa yang salah ya? Bajunya yang salah kelihatannya kan. Nah, gue baru notice pas itu, oh ini tuh sampai ke leher ternyata dia miringnya. Baru gue jelasin kok ini sorry ya gitu. Gue harus ngomong. Ini tuh gini. Caranya gimana ngakalinnya ya? Gue ambil sisi sebelah sini gue bakal ambil. Tapi gue nggak bisa ambil banyak kok. Karena miringnya tuh super sih. Jadi signifikan banget gitu. Miringnya tuh benar-benar miring. Sampai gue bilang kalau lu mau ngepasin, jadi ini leher, ini kerah gitu. Space di sini sama di sini sama. Kalau lu pengen kayak gitu, the whole body bakal kelihatan miring. Sedangkan kalau just kan harusnya to make your body perfect gitu kan, look perfect gitu. Nah jadi gue bilangin nggak bisa terlalu center sama leher dia gitu. Karena kalau nggak orang bakal notice si jasnya miring. Kalau misalkan enggak, ya orang nggak akan ngelah, apalagi tuh gerak gitu kan. Ya udah, ujungnya dia agree dan puji Tuhannya ya tetap bagus lah gitu. Orang juga nggak notice. Bahkan dari situ tuh banyak yang nanya. Ya emang tugasnya Gitu. lu ya membuat itu maksimal ya. Betul. Gitu. Cuma memang emang tugas gue bikin itu jadi maksimal, tapi tugas gue juga untuk menginformasikan apa yang ada. Ya. Kadang orang nggak berani kok untuk informasiin itu. Segan. Nggak enak. Gak enak, apalagi kalau misalkan ngomongin badan sensitif kan gitu. Vi udah megang siapa aja? Ada public figure atau Habis figur ada boleh di spill? boleh ya tuh, ada di IG juga. Oh ada di IG. ada IG-nya apa? monokrom suit, monokromnya nggak pakai E. Nanti gue spill di sini ada. Betul. Yang gua follow kan? Iya betul. Ada siapa public figure? Waktu itu kita pertama bikin tuh buat si Ruben Onsu. What? Ruben tuh kebetulan udah berapa kali Iya sama ada. Philip. Lu fotonya bareng. Iya, Ruben, Darto, terus udah gitu. Daro prediksi Ya, terus Dewa, Ahmad Dhani. ya Ahmad Dhani. Wow. Wah itu Ahmad Dhani tinggi gede, shock gue ngeliatnya. Kalau dilihat kan kayak ya udah tinggi doang gitu, ternyata tinggi gede loh. Kayak gue pas lihat, wah, gitu, keren. Kita ngomong artis yang sudah punya style, punya gaya. Lu di situ ngasih second opinion juga. Enggak, karena kebetulan gue sebagai kostum kan. Gitu. Jadi kita mengikuti mood boardnya mereka seperti apa. Iya, mereka udah punya konsep nih. Betul. Beda, kalau kita ngerjain fashion sama ngerjain wedding tuh beda kok.
Karena kalau fashion biasanya mereka udah saklek, gue pengennya gini gitu. Jadi kita mengikuti Ya, ke apa yang mereka mau, konsep apa yang mereka mau keluarin. Kita yang merealisasikannya gitu. Tapi kalau misalnya wedding beda. Wedding tuh kita mupuk gitu. Jadi tanaman. Kalau ini tuh dia udah ada tanaman, kita tinggal siram gitu. Kalau ini tuh kalau wedding beda gitu. Makanya cara gua ke klien-klien wedding sama cara gua untuk ke ranah fashion yang apa misalnya jadi sebagai bukan jadi konsultan ya, tapi cuma sebagai tailor itu beda gitu. Karena kalau untuk tailoring di dunia seperti itu di fashion kita benar-benar cuma sebagai tailornya, rata-rata seperti itu. Udah bukan I need your opinion lagi gitu, iya. I need you to make this gitu, udah beda gitu. Asik tapi Asik ngerjain itu asik. Terus gue pernah sekali waktu dapat klien yang memang dia orang fashion, bukan artis. Dia fashion, dia sekolah fashion, dia fashion marketing. Dia bikin jas ke gue, itu menurut gue seru banget. ya pastilah. Seru kok. Serunya karena gue keluar dari dunia wedding. Lama-lama kan bosan ya. Lu gitu lagi, keulang lagi itu, terus caranya kayak gitu. Begitu lu dapet yang sesuatu beda tuh. Belajar seru banyak banget juga ya. Itu gue untuk orang ini, gue sampai bikin bow tie dari bulu ayam real bulu ayam kok. Itu kita seru banget itu. Gue ngerjain sama Philip juga, sampai kancingnya juga gue detailin edan banget itu mah. Kancingnya tuh bukan kancing biasa, bener kita cari yang kancing yang fashion gitu. Sesuai sama konsep dia maunya kayak gimana gitu. Dari fabricsnya apa itu beda banget. Bener-bener di luar wedding jauh. Kalau wedding biasanya orang rata-rata ya gitulah, gitu keulang terus gitu. Berarti lu menerima juga ya kalau ada klien yang enggak di luar wedding lah bisa dikatakan. Aku mau Ya. bikin jas buat main kah atau buat ngantor bisa juga ya. Bisa. Terutama cewek-cewek juga yang Ya. sekarang kan banyak ya yang wanita karir Banyak banget. pengen bikin ya jas ya disebutnya Jas, juga ya. betul, jas juga gitu. Bisa ya datang. Bisa. Monokrom sendiri ada di mana? Kejaksaan 25. Jalan Kejaksaan 25. Dekat Mi Legend itu. Ya, Oke. dekat nih Kejaksaan. Nanti kapan-kapan makan di situ kok, mampir. Udah lama gua. Tapi gua tahu kejaksaan gara-gara itu. Oh, bener. Itu emang legend banget sih, Mi. Selalu full. Ada yang mau disampaikan nggak ke klien, Vi? Apa ya? Gak ada sih. Untuk mempersiapkan pernikahan mereka kan kadang lu selalu ada edukasinya, siapa tahu mau disampaikan awal. Nyiapin ini dulu atau apa? Enggak sih. Lu lebih menerima. Kalau klien sebenarnya persiapan awal kalau ke jas ya maksudnya. Kalau ke jas better lu udah punya dulu dekor lu seperti apa. Gitu, itunya doang. Karena kalau misalnya bikin baju dulu baru dekor, biasanya nanti tengah jalan ada yang nggak cocok. Nanti ganti lagi Iya, ya, ada ganti lagi. Sedangkan kalau baju kan maksudnya kita produksi itu bukan yang bisa dikontrol alt del gitu tau gak sih kok. Kayak ya lu kalau mau rubah ya lu rubah semua, lu bakal nambah, lu bikin lagi, lu cari fabrics lagi gitu kan. Makanya biasanya kalau misalkan lu persiapan wedding nih pengen bikin jas, pasti yang pertama gue tanya adalah dekor. Ya, Mood berarti buat dekor. nyiapin dekor dulu, Betul. minimal fix, baru Warnanya aja gitu. warna ya. Ya warna atau konsep dia mau gimana, mau ke ranah mana, mau formal atau informal gitu. Kan ada wedding kayak tipe Bali lah gitu. Tipe Bali kan dia casual abis ya, gitu seru gitu. Itu beda juga gitu. Nanti pendekatan gua pun bakal beda. Jas-jas yang akan gua sampaikan tipe-tipenya bakal beda gitu, warnanya beda. Nanti mau di outdoor, di indoor itu juga beda. Jadi pasti harus udah fix dulu dekor, venue itu pasti gitu. Nanti baru setelahnya gaun pengantin. Aksesoris Belakangan. belakangan bisa ya itu Bisa, meh. iya. Karena itu mah ya opsional lah ya. Ya, betul. Ya siapa tahu dari aduh aku tuh pokoknya wedding mimpi pakai sepatu ini sih. Oh, itu bisa sebenarnya. Tapi harus align dulu nih sama yang lainnya, sama dekor dan lain-lain gitu. Baru kita bisa masukin ke baju. Jadi again sebenarnya poin utamanya adalah dekor dan venue sih sebetulnya. Ya. Once itu udah fix, bakal lebih align jadinya nanti.
bukan bakal lebih bagus ya, tapi lebih align. Jadi kita udah terkonsep lah gitu. Gue ngekonsepinnya juga lebih mantep. Kalau misalnya enggak, karena pasti jadinya off gitu. Kalau misalnya nih dia punya dream suit misalnya. Dream suit gue misalnya pengen rustic, tapi tiba-tiba dia di ballroom. Di ballroom, terus udah gitu konsepnya formal abis misalnya. Kan nggak masuk ya. Yeah. Gitu. Orang juga ngelihat dia pasti kayak asa kurang, mesti gitu. Tapi beda kalau misalkan ketika dia punya dreamnya rustic, dia dikasih venue-nya yang outdoor gitu. Kita ngambilnya yang agak-agak casual lah gitu, tipe-tipenya nyantai aja gitu. Kan beda. Jadinya orang ngeliat juga, gila nih bagus banget ya gitu. Bahkan bisa sampai mungkin teman dia tuh kayak, gue pengen nih kayak dia nanti gitu. Ke monokrom aja. Iya. Nah, bener. Thank you Vivi udah datang ke sini ya. Iya, thank you juga kok.